Visi misi dari Project Service Learning kelompok kami menitikberatkan pada kasih. Kenapa kasih? Karena dalam 1 Korintus 13 ayat 13 dijelaskan bahwa iman, pengharapan, dan kasih yang paling terbesar adalah kasih. Tuhan sendiri pun mengasihi manusia tanpa pilih kasih. Karena itu, kelompok kami ingin mengaplikasikannya kepada kedua adik asuh kami. Kami memilih Yayasan Duta Asia sebagai tempat service learning kami, dan setelah melakukan kontak dengan beberapa pengurus Yayasan Duta Asia, kami mendapatkan 2 adik asuh. 2 adik asuh tersebut bernama Obin dan Fikri. Kedua anak ini kebetulan memiliki hobi yang sama, yaitu bermain sepak bola, namun memiliki cita-cita yang berbeda. Ada yang ingin menjadi polisi dan ada yang ingin menjadi pemain bola. Kedua orang tua dari adik asuh kami ini kerjanya serabutan, yang artinya tidak setiap kali atau tidak setiap hari memiliki pekerjaan yang tetap, atau kadang istilahnya kadang dapat job, kadang tidak. Maka dari itu mungkin keadaan finansial dari kedua anak asuh atau adik asuh kami ini kurang baik. Maka dari itu kami sangat mengharapkan agar Obin dan Fikri yang mendapatkan bantuan berupa peralatan sekolah bisa semakin semangat dalam belajar, supaya mereka bisa membantu kedua orang tuanya di kemudian hari. Kami sudah bertemu dengan Obin dan Fikri pada saat itu dan berbincang-bincang. Kami melihat mereka sangat senang bertemu dengan kami, namun sayangnya kami belum bisa menggali informasi yang lebih dalam lagi mengenai kedua anak ini, dikarenakan waktu yang hanya singkat. Sebenarnya kami ingin melakukan pengajakan atau kami ingin jalan-jalan dengan mereka, namun dikarenakan situasi yang sudah tidak mendukung dan rencana kami tidak bisa berjalan dengan baik. Harapan kami adalah Obin dan Fikri bisa sukses di masa yang akan datang dan semoga bisa membantu kedua orang tua mereka. Semoga kita bisa ketemu juga di kesempatan berikut. Dana untuk proyek ini kami lakukan dengan membeli dan menjual kembali kartu ucapan. Kami menjual kartu tersebut melalui sosial media, online shop, dan menjualnya ke orang lain secara langsung. Dari penjualan kartu ini, kami mendapatkan keuntungan sebesar 3 juta, di mana 1,5 juta kami berikan kepada Yayasan Duta Asia untuk biaya operasional dan membantu anak-anak yang kurang mampu lainnya. Dan 1,5 juta sisanya kami berikan kepada Fikri dan Obin dalam bentuk seragam, sepatu, tas, dan alat tulis.
Sekarang saya akan mempresentasikan tentang tokoh Alkitab yang kami pilih, yaitu Zakheus. Zakheus merupakan kepala pemungut cukai di Yeriko yang nantinya akan menjadi murid Kristus. Pemungut cukai pada masa itu dibenci oleh sesama orang Yahudi yang melihat mereka sebagai pengkhianat yang bekerja untuk bangsa penjajah, yaitu bangsa Romawi. Pada zaman Zakheus, kota Yeriko menjadi pusat produksi dan ekspor untuk balsam Mekah. Balsam Mekah adalah jenis damar harum yang sangat mahal, dipakai untuk memelihara kecantikan dan sebagai obat, dan juga untuk mempersiapkan jenazah untuk penguburan. Sehingga kedudukan Zakheus sebagai kepala pemungut cukai di kota itu tentunya sangat penting dan menghasilkan kekayaan yang besar. Sehingga tidaklah diragukan juga bahwa ia menyalahgunakan kedudukannya untuk memperkaya diri sendiri. Pada ayat 3 dikatakan Zakheus berusaha untuk melihat seperti apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang yang banyak sebab badannya yang pendek. Jika kita melihat ayat ini secara sekilas, kita tidak akan menemukan sesuatu yang spesial, tetapi kalau kita lihat dari bahasa aslinya, kita akan menemukan sesuatu yang menarik. Kata melihat di sini jika diterjemahkan dalam bahasa aslinya, yaitu bahasa Yunani, adalah zeteo, artinya menyelidiki atau mencari tahu. Kata zeteo di sini sifatnya menunjukkan tindakan yang dilakukan secara terus-menerus di masa yang lampau. Jadi sebelum Zakheus memanjat pohon ara untuk melihat Yesus, sebelumnya Zakheus sudah menyelidiki atau mencari tahu segala sesuatunya tentang Yesus. Kata zeteo di sini juga dipakai di ayat yang ke-10. Pada ayat yang ke-10 tertulis, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Mencari dalam ayat ini menggunakan kata zeteo. Maka berlarilah Zakheus mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Orang-orang mengenalnya sebagai pohon ara, tetapi menurut bahasa ilmiah, nama aslinya adalah pohon sycamore. Pohon ara tidak cukup tinggi untuk dipanjat oleh orang, karena memang bentuknya yang kecil. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan menyuruh Zakheus untuk turun dari pohon tersebut karena Yesus ingin menumpang di rumahnya. Jika kita perhatikan baik-baik kisah ini, waktu Yesus bertemu dengan Zakheus, Yesus tidak berkata, "Hai Zakheus pemungut cukai, lintah darat, pencuri, penipu, pemeras rakyat kecil, turun sekarang. Aku mau berbicara dengan engkau. Kalau engkau tidak bertobat, kembalikan uang orang yang engkau peras. Engkau pasti masuk neraka." Yesus tidak berkata demikian kepada Zakheus, tetapi sebaliknya, Yesus berkata kepada Zakheus, "Segeralah turun, sebab hari ini aku akan menumpang di rumahmu." Yesus tidak menghakimi Zakheus, tetapi sebaliknya Yesus memberikan grace. Yesus memberikan kasih karunia kepada Zakheus. Tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Pada ayat ini, kita dapat melihat bahwa Zakheus menerima kasih karunia dari Tuhan yang membuat dia dapat menggenapi hukum Taurat. Karena di dalam Keluaran 22 ayat 1 ada hukum yang mengatakan, apabila seseorang mencuri seekor lembu atau seekor domba dan membantainya atau menjualnya, maka ia harus membayar gantinya, yakni 5 ekor lembu ganti lembu itu dan 4 ekor domba ganti domba itu. Kalau seseorang mencuri seekor lembu, dia harus ganti 5 ekor. Kalau dia curi seekor domba, dia pun harus ganti 4 ekor. Setelah itu, Yesus pun berkata kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham." Ketika Zakheus percaya kepada Yesus, Yesus tidak mengatakan kepada Zakheus keselamatan telah terjadi pada dirimu Zakheus. Tetapi Yesus mengatakan keselamatan terjadi kepada rumah ini. Artinya, ketika Zakheus selamat, seluruh isi rumahnya juga selamat. Kenapa Zakheus disebut anak Abraham? Karena Zakheus percaya kepada Yesus, dan Zakheus menyebut Yesus dengan sebutan Tuhan. Nah, dari kisah ini pelajaran apa yang kita bisa dapatkan? Kita belajar bahwa hukum tidak akan bisa mengubah orang. Itu sebabnya kita harus diberikan kasih karunia sehingga bisa berubah. Kasih karunia lebih berkuasa dari hukum Taurat. Kenapa? Karena kasih karunia sanggup melakukan apa yang hukum Taurat tidak bisa lakukan. Ketika Yesus memberikan hukum Taurat kepada orang muda yang kaya, dia tidak mampu, itu sebabnya dia pergi. Tetapi ketika Yesus memberikan kasih karunia sama Zakheus, justru Zakheus mampu menggenapi hukum Taurat. Ketika Yesus memberikan hukum Taurat kepada orang muda yang kaya, dia tidak memberikan 1% pun.
Ketika Yesus memberikan kasih karunia kepada Sakeus, Sakeus mampu memberikan segala sesuatunya. Nah, selain itu, kita juga dapat mengerti bahwa dalam kekristenan itu, bukan manusia yang mencari Tuhan untuk diselamatkan. Tetapi yang namanya kekristenan adalah Tuhan Yesus yang datang mencari kita untuk diselamatkan. Jadi, jauh sebelum kita bertobat, jauh sebelum kita kenal Yesus, waktu kita masih berdosa, Yesus sudah terlebih dahulu mencari kita. Yesus sudah terlebih dahulu mati buat kita supaya kita semua bisa selamat. Dari project service learning yang kami lakukan di Yayasan Duta Sia, saya belajar banyak hal. Hal pertama yang saya dapat pelajari adalah bagaimana saya mensyukuri apa yang telah diberikan Tuhan, baik dalam rezeki berupa finansial maupun kemampuan untuk membantu orang lain dan memiliki kasih kepada orang lain. Hal kedua yang dapat saya pelajari adalah bagaimana kita sebagai umat Kristen menyadari betapa pentingnya untuk membagikan rezeki yang diberikan Tuhan kepada kita, kepada orang yang kurang beruntung. Karena rezeki itu bukan semata-mata dari pencarian kita sendiri, melainkan pemberian dari Tuhan. Hal ketiga dan yang paling penting yang dapat saya pelajari adalah seberapapun hasil atau bantuan yang kita berikan kepada orang lain merupakan bantuan yang sangat berharga. Maka dari itu, tetaplah berbagi dan jangan minder untuk berbagi. Dan yang paling penting adalah ingat bahwa setiap rezeki merupakan pemberian Tuhan dan harus disalurkan kepada orang yang kurang beruntung. Transformasi yang terjadi dalam diri saya setelah melakukan project service learning ini adalah bagaimana saya berubah dari yang dulunya sangat sulit untuk memberi, tapi sekarang ingin memberi dengan hati yang lebih tulus dan tidak mementingkan berapapun yang saya akan beri, yang penting bisa membantu orang lain dalam kehidupannya sehari-hari. Di project service learning ini, saya lebih belajar untuk bersyukur dan juga lebih peduli terhadap sesama kita. Melalui project service learning ini yang dilakukan selama 4 bulan ini, saya mengalami apa yang dirasakan oleh seorang kakak. Seperti kakak yang selalu menjaga dan menyayangi saya juga ingin menjaga dan menyayangi adik asuh kami dan berbagi pengalaman dengan mereka. Melalui adik-adik ini pula, saya belajar untuk menjadi pribadi yang lebih mandiri dan lebih bersyukur terhadap apa yang saya miliki, apa yang saya alami, dan segala hal yang telah orang tua dan kakak saya berikan kepada saya. Setelah menyelesaikan proyek ini, saya belajar bahwa mencari uang tidaklah mudah. Oleh karena itu, saya berterima kasih kepada orang tua saya yang sudah membiayai hidup saya selama ini tanpa kekurangan apapun. Dan juga kepada adik asuh saya berterima kasih karena sudah mengajarkan saya mengenai tetap berusaha walaupun dalam kondisi apapun. Melalui kegiatan ini saya jadi belajar bahwa kita itu harus bersyukur dengan apa yang kita punya saat ini, dan gak semua yang kita mau itu harus dari orang tua. Kita juga harus mandiri untuk mencarinya itu sendiri. Terima kasih telah menonton video kami, semoga dapat bermanfaat bagi kehidupan kalian sehari-hari. Thank you for watching. Thank you for watching. Thank you for watching. Thank you for watching.